Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama buku penjelasan mudah kitab Al-Ajurumiyah. Kita sekarang sudah memasuki materi isim yang majrur. Sekarang kita bahas isim majrur yang pertama yaitu majrur biharfil jar, ya majrur dengan huruf jar. Ibnu Ajurum rahimahullahu taala berkata, fa ammal makhfudu bil harfi, dan kemudian adapun yang majrur dengan huruf, ya maksudnya dengan huruf jar, bahwa maka dia adalah ma yukhfadu, yaitu apa-apa yang dijarkan bimin dengan huruf min. Ya, min ini artinya dari. Wa ila, ila ini artinya ke. Wa an ini artinya bisa dari atau tentang. Wa ala, dan ala di atas. Wa fi, dan fi di dalam. Wa rubba, dan rubba artinya bisa banyak atau sedikit, ya sesuai konteks kalimatnya. Wal ba, ba ini artinya dengan, ya bi gitu, nanti prakteknya ditulis dengan bi. Wal kafi, dan kaf, ya ka itu seperti. Wal lami, ya lam, li itu untuk atau milik. Wa bi hurufil qasami, dan dengan huruf-huruf qasam, ya huruf-huruf yang digunakan untuk bersumpah. Wahia, dan dia adalah sebagai berikut: al wawu, waw, ya, wal ba'u, ba, wa ta'u, ta, ya, atau wa, bi, dan ta ini artinya demi, ini namanya huruf qasam. Wa bi wawi ruba, dan huruf waw ruba, ya artinya banyak atau sedikit. Kemudian wa bi mud, dan dengan mud, ya, dan mundu, ya ini artinya sama, sejak. Mud dan mundu ini sejak. Nah, jadi kalau ada isim diawali oleh huruf-huruf ini namanya huruf jar, yaitu huruf yang menyebabkan isim yang terletak setelahnya menjadi majrur, maka dia nanti isim itu menjadi majrur gitu. Penjelasannya, isim menjadi majrur diantaranya jika didahului oleh huruf jar, ya nama posisinya adalah majrur biharfil jar. Dan kalau kita ditanya apa itu huruf jar, jawabannya adalah huruf yang menyebabkan isim yang terletak setelahnya menjadi majrur. Ya, itu kalau kita sudah belajar tentang majrur. Tapi kalau untuk pemula banget, ya cukup kita jelaskan bahwasannya huruf jar adalah huruf yang menyebabkan isim yang terletak setelahnya menjadi berharokat akhir fathah. Berikut ini huruf-huruf jar beserta contoh penggunaannya dalam kalimat. Ya, misalnya min. Kharajtu minal hammami, ya aku keluar dari kamar mandi. Di situ hammami majrur karena adanya min sebelumnya. Ya, kemudian ila, ya misalnya zahabtu ilal masjidi, aku pergi ke masjid. Ya, ilal masjidi majrur. An, ta'allamtul arabiyyata an bu'din, aku belajar bahasa Arab dari jarak jauh. Ya, bu'din majrur oleh an. Sa'altul ustaza an mas'alatin, aku bertanya kepada ustaz tentang sebuah masalah, sebuah permasalahan. Mas'alatin majrur oleh an. Jalastu 'alal kursiyyi, ya aku duduk di atas kursi. Al kursiyyi majrur oleh ala. Shallaitu fil masjidi, ya aku salat di masjid. Al masjidi majrur oleh huruf jar fi. Rubba kasiyatin fid dunya ariyatun fil akhirati, ya rubba di sini dari konteks kalimatnya kita terjemahkan banyak, ya rubba kasiyatin banyak orang berpakaian fid dunya di dunia, ariyatun fil akhirah namun mereka telanjang di akhirat. Kemudian contoh yang bermakna sedikit, misalnya rubba mauludin laisa lahu abun, ya sedikit orang yang dilahirkan itu tanpa ayah. Jadi rubba ini bisa artinya banyak, bisa artinya sedikit sesuai konteks kalimatnya. Tapi seringnya ya didapati dia bermakna banyak. Ya karena ada hadis yang populer, ya. Rubba shaimin, ya kan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash, ya. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala dari puasanya melainkan hanya lapar dan dahaga. Ya, tapi ini jarang digunakan ya rubba ini. Kemudian ba, ya. Qata'atul khubza bisikini, aku memotong roti dengan pisau. Bi di situ huruf jar, as-sikini majrur oleh huruf ba di situ, huruf bi. Ya, kita nyebutnya huruf ba ya, karena kaidahnya kalau ada kata yang tersusun dari satu huruf hijaiyah disebut dengan namanya, ya seperti di situ bi, tapi nyebutnya kita ba, huruf ba. Huwa ka'abihi, dia seperti ayahnya, ka'abihi, ya kaf di situ huruf jar sehingga abi majrur, ya majrur biharfil jar. Kemudian lam,
Ya, alhamdulillahi, ya segala puji milik Allah. Di situ lam huruf jar sehingga lafzul jalalah dibaca majrur Allahi. Kemudian waw ruba, ya. Waw yang menggantikan ruba di situ. Maknanya sama dengan ruba. Walailin seringnya contohnya itu ini. Dan ini sangat jarang dipakai ya. Dan ini contohnya. Selalu contohnya ini di kitab-kitab nahwu. Jadi cukup ini aja dihafalin ya. Walailin kamaujil bahri arkha sudulahu. Ya, seringnya malam itu seperti gelombang. Ya, atau betapa sering malam itu seperti gelombang samudra yang menurunkan tirainya. Di situ lailin ya majrur karena ada waw. Waw di sini namanya waw ruba. Ya, maknanya sama seperti ruba, tapi ini sangat jarang ditemukan dalam tulisan-tulisan berbahasa Arab dan selalunya contohnya seperti ini. Ya, dalam kitab-kitab nahwu. Ya, cukup kita hafalkan ini aja. Kemudian mud ya, ma ra'aituka mud yaumil ahadi. Aku tidak melihatnya sejak hari Ahad. Ya, mud di situ huruf jar sehingga yaumi dibaca majrur karena adanya huruf jar sebelumnya yaitu mud. Kemudian ma ra'aituka mundu zamanin tawilin. Aku tidak melihatnya sejak waktu yang lama ya. Zamanin majrur oleh mundu. Ya, ini secara umum mud dan mundu ini sama ya, bisa saling menggantikan. Kemudian huruf qasam ya, huruf yang digunakan untuk bersumpah. Misalnya wal fajri, demi fajar, ya, waw qasam. Kemudian kalau bi misalnya billahi la ajtahidanna, ya demi Allah aku benar-benar akan sungguh-sungguh ya. Di situ bi-nya huruf qasam, masuknya huruf jar. Kemudian tallahi demi Allah ya, huruf ta-nya huruf qasam. Ya. Nah, ini ya posisi isimnya majrur yaitu majrur biharfil jar. Jadi kalau misalnya kita dapat huruf jar, maka isim setelahnya menjadi majrur oleh huruf jar. Nama posisinya majrur biharfil jar. Ya, catatan satu huruf jar ini kadang memiliki belasan makna. Ya, penjelasan rincinya bisa dibaca di buku Menyelami Samudra Huruf terbitan Fahimna Publishing ya. Jadi saya sudah menyusun buku khusus tentang huruf, diantaranya di situ dibahas ya makna-makna huruf jar. Ya, variasi makna huruf jar di buku Menyelami Samudra Huruf. Ya, atau satu bab khusus tentang huruf jar saya sendirikan menjadi variasi makna huruf jar, bisa juga dibaca di situ. Ya, bukunya lebih tipis, tapi itu bagian dari buku Menyelami Samudra Huruf. Kalau mau baca yang lebih lengkap, baca Menyelami Samudra Huruf. Ya, intinya kalau majrur biharfil jar gampangnya adalah kita hafalkan aja huruf-huruf jar. Dan di sini huruf jar yang diberikan adalah huruf jar, makna-makna huruf jar yang diberikan di sini makna yang umum digunakan ya. Tapi ya sebagaimana tadi sudah saya sampaikan ya di bagian catatan, huruf jar itu kadang memiliki banyak makna. Ya, jadi cara belajarnya hafalkan dulu di sini makna yang umum, baru nanti kita perdalam dengan membaca makna-makna yang lainnya dari huruf-huruf jar, dan itu masuknya memang tingkat lanjutan. Ya, kalau tingkat pemula itu nanti pusing dia belajarnya kalau terlalu banyak informasi yang diberikan. Jadi silakan sekarang antum kerjakan latihannya. Insyaallah nanti akan kita bahas ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.